Bakal seru banget. Tapi kalau dari hero-nya sendiri nih Om, Impunity dan juga GPX. Kalau aku ngelihat dari GPX ya, selama mereka nggak crawl di 5 menit awal yang selalu kita mention, 5 menit potensinya itu sangat besar sekali karena di sana ada Beatrix dan juga ada Roger. Dan Roger yang di sini akan menjadi hambatan nantinya untuk GPX kalau sampai dapat makan yang banyak, jadi harus memang kena pressure di early, dan ini akan membuat Matilda akan jauh lebih kerja keras. Dan ya, penasaran juga untuk melihat apakah Matilda Cho yang di mid atau Matilda Lilia yang akan main di mid. Ini bakal seru banget dan mungkin pertanyaan dari Om Wawa dan kita semua akan langsung dijawab di match yang kedua kali ini. Yap, ini dia game yang kedua, match yang kedua antara geng Kapak Basreng dan juga Impunity Starlets. Sudah ada point of view dari beberapa pemain line up dari kedua belah tim di masing-masing landing phase. Dan kita udah lihat nih playstyle dari geng Kapak Basreng sendiri itu adalah rusuh agresif road to objective. Dan kita udah bisa lihat juga di mana dari Earl-nya sendiri udah mulai mau masuk ke area jungle pattern-nya si Roger nih. Om Wawa, Budi. Dia terus-terusan sih masuk, ngegangguin, dan itu memang yang dibutuhin sama GPX Basreng. Mereka nggak bisa ngebiarin Rogernya untuk makan dengan bebas. Dan sekarang 4 member dari GPX Basreng, kayak River dan Lema menjadi korban pertama. Spirit hanya bisa kabur saja, sementara Hana di area mid lane nyaris saja menjadi korban kedua dari GPX Basreng. Wow, udah ada 1 buah poin first blood advantage berhasil diamankan yang membuat dari sisi Impunity harus mulai hati-hati lagi dan lebih aware lagi karena memang playstyle dari geng Kapak Basreng agresif banget dan bahkan membawakan hasil. Kita bisa lihat juga dari sisi Chow-nya udah mulai rotasi ke area bottom lane, dia low HP namun masih bisa bertahan dan coba untuk mundur ke area belakang gitu. Ya enak banget ngedapetin first blood di area River, tapi di area top lane nyaris saja mendapatkan second bloodnya Cincau. Udah komit dengan adanya flicker yang dimiliki, tapi sayang, damage tidak cukup dan masih bisa selamat dari Za. Cuma mungkin memang dia nggak ngedapetin point kill, tapi imbasnya itu begitu besar untuk Impunity. Delay untuk segi item dan goldnya itu berasa banget di menit-menit awal kayak gini. Benar sekali, ini adalah advantage yang harus dipertahankan juga tentunya sama teman-teman dari geng Kapak Basreng. Tapi kita akan lihat tentunya pengembalian keadaan seperti apa yang akan diterapkan oleh teman-teman dari Impunity Starlet sendiri. Karena sejauh ini dari Roger udah melalang buana juga untuk mengambil possibility jungle yang bisa diambil. Meanwhile di area mid lane-nya dimana udah ada satu Angry Gloom yang di pop up membuat dari sisi mid lane-nya Impunity udah mulai terkikis nih. Permainan yang gemes banget sih ini GPX Basreng. Begitu sadis, ngepres ke segala sisi. Ketika melihat Turtle, mereka bermain objektif pula. Phantom Execution dikeluarkan, Lema menjadi sasaran utama. Tapi Lema mencari jalan keluar dengan adanya backup dari Hana. Yap, kita bahkan udah lihat juga di mana Turtle-nya udah mulai di-poking aja sama seorang Sky, nggak adanya observasi yang membuat dari sisi teman-teman Impunity harus kehilangan Turtle pick-nya kali ini. Dan 1 buah Turtle berhasil diamankan yang membuat lagi-lagi keuntungan berhasil diamankan oleh Sky dan kawan-kawan dari geng Kapak Basreng, Budi. Terus-menerus berotasi Impunity Starlets. Di menit kedua ini mereka udah ketinggalan 1000-an net worth. Jadi terus gulung dari GPX Basreng. The Way of Dragon sih menjadi korban utama, tapi backup damage Sky terlalu jauh, nggak sempat untuk mengikutinya. Kombonya tidak masuk, tapi mereka belum menyerah di situ, mencoba men-take down C dan rupanya gagal. Kita udah coba lihat juga di mana udah ada Angry Gloom juga yang dipop up oleh Funi. Funi coba untuk mulai reset mundur ke area belakang. Holy Healing melakukan rotasi ke area top lane kali ini di mana ada 4 hero yang siap untuk memberikan gempuran ke area teman-teman dari geng Kapak Basreng. Namun ternyata diurungkan niatnya Prefer di mana dari sisi Spiritnya sendiri untuk mengamankan jungle patternnya terlebih dahulu agar bisa mengumpulkan pundi-pundi item mission karena memang dari sisi Spirit yang bisa memberikan impact terhadap Impunity ke depannya, Budi. Di area atas harus bertemu, tapi dengan Black Shoes Funi masih bisa selamat. Spirit akankah dia tumbang dan datang terlalu terlambat dari Lema dan juga Hananya, nggak bisa menyelamatkan dan malah 2 member dari Impunity Starlets harus tumbang. Damage yang diberikan oleh Funi pun gede banget, Magic Shockwave-nya keluar dan itu miskalkulasi dari Impunity Starlets melihat wow ini Fumi low banget, tapi ternyata tidak.
Black Shoes, balik lagi. Yes, life insurance. Tapi kita lihat juga di area top lane nih, di mana udah ada 3 hero dari geng Kapak Basreng di spray down begitu saja dengan di biru. Dan kita bisa lihat juga di mana Earl berhasil ditumbangkan dari sisi Zanya sendiri, nggak berani maju ke depan, nggak ada wave minion penunjang. Pergerakan dari geng Kapak Basreng buat mereka harus terhentikan untuk ngamanin ke area 1 altar turret. Tapi Skye udah mulai maju ke area depan, Phantom executionnya udah mulai mengobrak-abrik lane up dari Impunity Starlets. Tapi sayang sekali ini yang overturn yang membuat dari Skye-nya harus tumbang. Meanwhile Funi join the fight kali dengan Angry Gloom yang membuat 2 hero dari Impunity Starlets mundur ke area belakang. Pergerakan yang terlalu gegabah dari Skye, seorang diri maju menghunus 3 member dari Impunity Starlets. Tapi untungnya dari GPX Basreng mereka mengambil turret yang ada di area top lane. Jadi ada trade yang terjadi, GPX Basreng nggak rugi-rugi banget sih sebenarnya Om. Betul, betul. Dan juga ada insurance sih tadi ya dengan adanya Holy Hill yang dipakai oleh Rafael. Tapi objective wise ini GPX Basreng mereka sangat-sangat unggul sekali. Dari sisi turtle yang pertama mereka dapetin, dari turret topnya juga mereka udah dapetin semuanya, dan itu yang dapetin juga adalah clean. Yap, jadi bisa jadi tambahan ya Om. Betul. Dan bahkan turtle-nya lagi dan lagi di-secure sama Skye dari geng Kapak Basreng di sini, Budi. Setir terus sama GPX Basreng, cepat banget dalam bermain objektif. Mereka udah tahu betul apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Kali ini mengejar ke arah C di area jungle. Itu sudah dihabisi. Sekarang GPX Basreng ingin berfokus ke area bottom lane. Rotasi sudah terlihat, sudah terjadi. Yap, di area bottom lane 4 hero kali ini udah mulai memberikan gempuran ke area 1 hero di sana, di mana Lema harus mundur ke arah belakang. Udah mulai tercicil dengan Angry Gloom dikeluarkan, tapi Tonrosnya membuat dari sisi U-Spirit satu output dealing damage utama dari Impunity Starlets harus dibungkam nyawanya. Meanwhile di area top lane Za memanfaatkan keadaan dan melakukan split push ke area outer turret tier pertama, Budi. Yep, mengetrade apa yang sudah mereka hilangkan di area bottom lane, ditukar dengan di area atas. Oh, tapi tengok di area jungle nggak ada space untuk Impunity Starlets untuk berfarming-farming Ria. Earl sebagai frontliner dari GPX Basreng, dia mengusir mundur Impunity Starlets. Nggak boleh, mau ke area jungle nggak boleh. Benar sekali, bahkan kali ini pun center turret akan menjadi korban selanjutnya, mengingat 2 outer turret udah mulai Oh, why? dari Elenya dive in ke area turret langsung di bawah area Skye. Namun dari sisi Beatrix-nya bisa mengembalikan keadaan di mana 1 lawan 1 tukar 1 di area mid lane. Meanwhile di area bottom lane Circling Eagle mengarah ke 1 hero di sana, memberikan distraction agar Cincau bisa mengamankan 1 objektif turret, Budi. Ya, ini kalau di area mid lane itu kelihatan kombonya nggak masuk berarti ya Om, kayak ada miss. Tonrosnya miss tadi. Terusnya miss atau mungkin salah koordinasi. Aku mau ke arahmu ya, tapi ternyata mengsel ke kiri dikit. Jadi sayang sekali harus ditukarkan sama Ele. Tapi bayarannya adalah Impunity Starlets itu tier kedua loh di area bottom lane yang didapetin sama GPX Basreng. Semakin luas lagi map dari GPX Basreng ketika turret demi turret digrogoti. Iya benar sekali, dan kita udah bisa lihat juga dari Ele udah mulai poking ke area turtle yang ketiga, memberikan distraction juga di area mid lane dari 3 hero geng Kapak Basreng untuk bisa menembus pertahanan. Tapi Yin Yang overturnnya memberikan efek burst damage 1 hero. Funi harus ditumbangkan, tapi kompensasi dari kehilangan Funi, geng Kapak Basreng kembali mengamankan 1 objektif turtle. Sayang banget sih Funi nggak sempat pakai Magic Black Shoes-nya, nggak sempat flicker juga. Itu burst damage dari Hana udah boleh diperhitungkan di menit segini. Item-itemnya juga kayaknya udah mulai sakit ya Om. Yes, untuk Hananya. Karena tadi 2 kali kalau kita lihat memang burst dari Kagura dengan Yin Yang overturn yang berhasil untuk mendapatkan targetnya. Target yang diinginkan juga. Namun untuk kali ini tertinggal item menurutku yang untuk Impunity, jadi mereka harus lebih pelan lah ketika sedang mencoba untuk melakukan inisiasi. Oh, tapi inisiasi kayaknya bakal terus dilakukan oleh GPX Basreng. Mereka udah masuk ke area jungle, tapi si lompat dan tidak bisa untuk bertahan. Lemanya udah tumbang terlebih dahulu, tapi Wave Dragon ke area Hana. Hana menjadi korban, gak ada magical damage lagi. Si memilih untuk kabur ke area belakang, tapi Skye menggeragas ke area belakang dengan adanya Tonros terakhir menutup U-Spirit. Dan tersisa seorang diri GPX Basreng akan langsung ke area mid lane-nya, tier kedua. Dan bahkan inhibitor bakal langsung disentuh. Ya, Sinerbi tertarik kali ini akan menjadi korban selanjutnya, tapi tidak adanya wave minion penunjang pergerakan geng Kapak Basreng yang membuat mereka harus reset mundur dan coba untuk mengakuisisi terhadap jungle patternnya U-Spirit sendiri ini yang bawa. Yes, dan itu tadi dari Impunity mereka nggak boleh terlalu gegabah ya untuk maju. Tapi Earl-nya di sana udah mulai terlalu overcommit yang membuat Circling Eagle yang terlalu dive in harus
ditumbangkan dari sisi area bottom lane, tapi kompensasi dari kehilangannya Earl di area bawah yang membuat dari Cincaunya sendiri berhasil menumbangkan seorang Shi. Bayarannya banyak sih ya sebenarnya. Ini mungkin bisa terjadi, mereka masih bisa ngedapetin banyak keuntungan dari GPX Pasreng karena ada gap yang sangat tinggi, sangat besar dari segi network dan juga level item semuanya itu udah jauh. Tapi kalau enggak, masalah-masalah kayak tadi yang mereka tumbang satu persatu itu bisa diambil kesempatannya oleh Impunity Starlet. Jadi jangan sampai dari GPX Pasreng mereka lengah sedikit saja di menit-menit segini ya Om. Iya, ini masih menit awal, jadi respon time-nya juga memang masih cukup cepat. Jadi menurutku masih bisa ditolerir, apalagi mereka memang unggul jauh untuk sisi gold-nya sendiri. Tapi lebih lanjut lagi ketika mereka akan naik ke inhibitor ini yang harus diwaspadai oleh GPX, mereka harus membuat kalkulasi yang sangat tepat juga. Dan kita intip dikit untuk item build-nya ya. Menarik karena belum ada Demon Hunter Sword untuk Siza dengan Beatrix-nya dia langsung BOD Malphite Roar. Dan kita tahu bagaimana Nibiru juga ini kan efek pasif dari Demon Hunter Sword ini bakal berpengaruh untuk ultimate dia. Sedangkan untuk GPX ini itemnya udah jadi sih. Lancelot-nya ada Hunter Strike tadi, Endless Battle juga bahkan udah kelar, akan ada extra true damage, extra movement speed, cooldown, reduction. Jadi udah sakit sebenarnya untuk si Sky. Yes, sudah complete package ya dari Sky-nya sendiri, dari segi mobilitas, dari segi damage yang bisa diberikan ke arah Impunity Starlets. Bahkan kali ini pun Lord-nya udah berhasil mereka secure tanpa adanya informasi yang didapatkan oleh Impunity Starlets. Kita akan lihat nih Impunity Starlets akan coba untuk melakukan defense seperti apa, karena dari geng Kapak Basreng sendiri udah mulai ricuh ke area pekarangan dari Impunity Starlets sendiri di area top lane. Wave minion penunjang pergerakan dari geng Kapak Basreng udah mulai masuk, tapi masih bisa dibersihkan dengan sangat baik oleh teman-teman dari Impunity Starlets. Ya, ini si flicker dari LA juga tidak berhasil, so setup dari LA akan sedikit lebih sulit dengan tidak adanya flicker. Tapi melihat posisi dari Impunity Starlets yang udah masuk ke area depan, Earl juga udah bersiap di area samping sana. Cincau mendapatkan satu turretnya tanpa ada fight yang berarti. Sky masih akan nge-clearing terus, berfokus tapi Spirit damage langsung dari Funi dikeluarkan Magic Shockwave terus menerus, dan Earl di area samping sana dia masuk ke area depan dan sayangnya nggak bisa untuk menarik satu hero dari Impunity. Yes, terlalu masuk, tapi kali ini Wave Dragon coba untuk mulai membuka satu buah Falling Star, namun digagalkan begitu saja oleh seorang LA. It will be disaster karena kali ini Sky-nya udah mulai mengobrak-abrik lini belakang. Wave minion penunjang pergerakan dari geng Kapak Basreng udah memasuki ke arah base, tapi langsung di poking saja dan bahkan wipe out. Geng Kapak Basreng take the game di match yang kedua kali ini. Menit 11, GPX berhasil menghancurkan base milik Impunity. Begitu ganas dan usaha terakhir distraksi dari Earl yang mengusir mundur, nggak ada yang bisa defense akhirnya, dan base turretnya hancur cepat banget sih. Benar, semua objektif diraih tadi ya oleh GPX, dan bahkan untuk